Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Setiap tempat ada ucapannya, setiap ucapan ada tempatnya. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Enggak usah dilanjutkan faqat maqalli innaka, itu enggak usah ya. Likulli maqamin maqalun. Likulli maqamin. Kenapa dia jadi kasrotain? Maqamin karena ada likulli. Likulli maqamin maqalun. Maqal itu artinya statement, ucapan. Nah, di surat Al-Asr, wal asr, wal asr 103. Coba buka. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya tidak bahas tentang amanu wa amilus solihat karena itu udah amat sangat sering berulang-ulang. Tapi pagi ini Ayaman pengen cerita tentang tawassaw bil haqq. Tawassaw bis sabr. Tawassaw bil haqq ini menyampaikan kebenaran atau saling menasihati dalam kebenaran. Anak nakal misalnya gitu, itu sesuatu ya. Orang tuanya sampai sudah nyerah-nyerah, lalu katanya mau diserahkan ke pemerintah, lalu dididik secara kedisiplinan, dan yang bisa mungkin menjadi terapi buat anak-anak itu adalah bergabung menjadi calon santri di militer. Ketika orang tua itu punya anak yang misalnya nakal gitu ya, ngelem, mabuk, mungkin terpengaruh sama lingkungan, itu jadi pukulan keras buat orang tuanya dan sedih. Maka kita sebagai teman, sahabat, saudara, itu bisa datang dengan dua kondisi. Makanya kau tuh didik anak yang benar, makanya anaknya jadi nakal begitu, kau orang tuanya salah. Itu makolunnya ndak dalam makomnya. Ucapannya tuh ndak tepat, kurang pas. Posisikan diri kita sebagaimana bagaimana rasanya kalau aku jadi dia. Mengapa Yaman tiba-tiba bahas ini? Kemarin ada postingan cerita tentang caregiver. Seorang anak menantu perempuan yang merawat ibu mertua dalam kondisi sakit selama bertahun-tahun. Datang satu orang bilang, beli dong madu ini, bagus kok. Kalau kamu mau nanti aku ini. Dia datang tuh ngasih statement sambil jualan madu gitu. Pergi dong operasi ke dokter ini.
Datang lagi satu, ibunya jangan digituin, kasar banget itu, harusnya diginiin. Abang kakak bisa bayangkan kondisi dia, tak bisa ngapa-ngapa, jangankan pergi keluar gitu. Untuk bisa keluar rumah 1 jam, 2 jam itu udah satu rezeki luar biasa. Jadi banyak loh abang kakak di luar sana tuh orang-orang yang kehidupannya sedang sempit sekali. Sedang susah betul rasanya gitu. Di balik kakak-kakak yang single fighter itu, orang melabeli dengan kata-kata janda gitu. Itu saya berapa kali ketemu, padahal ada teman SMP saya juga tuh yang kayak gitu, suaminya meninggal dunia. Tanya, gimana sekarang? Aku fokus besarkan anak-anak. Masya Allah. Sip, semoga anak-anak jadi anak yang soleh-soleha, saya bilang. Jadi anak yang baik, sukses dunia akhirat. Nah, yang saya mau angkat adalah di cerita caregiver tadi. Tiba-tiba ada satu orang tidak bawa nasihat abang kakak. Nggak jual madu, nggak ngerekomendasikan berobat, nggak ngomong apa-apa bahkan. Cuma datang bawa ayam opor, masakan yang enak, dan itu salah satu kesukaan si caregiver tadi. Lalu bilang, kau makanlah dulu. Mungkin kau udah lama nggak makan. Salam. Mungkin kau sudah lama tidak makan enak. Menangis itu caregiver tadi. Menangis. Karena ternyata di balik orang-orang yang datang menjust, ya, ada orang yang ngasih sedikit perhatian, sedikit doa. Abang kakak hidup di dunia kita ini tidak lama, amat sangat sebentar sekali. Kalau sama orang lain, kita belajar untuk ruhama ubainahum. Nah, kapan nembakkan muhasabah, introspeksi, jangan banyak berharap. Itu ketika nembakkannya ke diri sendiri. Kan terbalik ya, kalau kita terlalu kepo urusan orang, rumah tangga orang, keluarga orang. Kan orang itu bisa saja nyerang kita balik, macam rumah tangga kau udah bagus ya. Iya kan? Cuma karena mulut dia masih lebih terdidik, mulut dia masih lebih bagus, dia tak ngomong gitu. Dia diam aja. Dia bisa serang kau balik. Kau tak tahu diri. Maka Islam mengajarkan kita tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kalau kita tidak pernah ada di zona menerima kebenaran dan apa bahasanya? Melatih kesabaran. Sabar dan benar ini kan dua hal yang kadang-kadang orang terbalik. Ke orang lain pakai benar, ke diri sendiri pakai kompromistis, sabar. Kepada yang harusnya ngomong sabar, dia ngomong benar. Kepada yang harusnya ngomong benar, dia ngomong sabar. Tahu nih kita, kawan kita nih, misalnya, atau orang yang kita temuin, atau kita lah sendiri. Kita tahu, Allah bantai dan tegur itu karena dosa dan maksiat kita. Coba ya, mudah-mudahan tidak salah. Buka surat 3545. Untung Allah tuh maha baik abang kakak. Saya pernah jualan kan di pinggir jalan. Selama-lama saya jualan tuh abang kakak, belum ketemu customer yang, baru satu customer yang mendoakan dagangan saya. Ketika dapat customer yang berdoa dan mendoakan dagangan saya, itu senangnya luar biasa bang kakak. Lalu saya screenshot, saya rekam rasa itu. Saya jadikan sebagai materi dan pengingat someday suatu saat kalau aku beli dagangan orang atau jualan atau apa gitu. Minimal aku selain beli, aku doakan dagangannya. Hal kecil loh bang kakak. 3545, saya buka. 3545. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu mataroka ala zahriha min dabbah. Cemana nak lari nih? Udah di stabilo belum? Belum. Ulang ya.
Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Kalaulah sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang sudah pernah mereka lakukan, korupsi, anak jadi wakil, ngoplos bensin, tebang hutan, eksploitasi alam, makin kan tidak tepat ya kalimatnya. Cabai mahal, tanam sendiri. Hah? Beras mahal, jangan makan nasi. Ini tidak punya mulut atau tidak punya hati orang-orang ngomong gini. Makanya kan di Munzalan tuh pilar pendidik bidangnya kan nomor 1 tuh kemanusiaan. You just need to be a human. Lawannya kemanusiaan, ya kebinatangan. Apa sih kerja binatang? Makan, berak, tidur. Itu aja. Kenapa hati pada tidak ada? Ada yang salah kan? Nah, maka yang udah ikut SMK, udah ikut kajian, mulutnya jangan tajam-tajam dulu ke orang. Keteladananmu itu jauh lebih tajam ketimbang ucapanmu. Saya ulang sekali lagi. Catat baik-baik ya kita ya, wakil pengasuh. Keteladananmu jauh lebih tajam daripada ucapanmu. Ucapan tuh ada ilmunya Bang Kakak. Belajar public speaking, belajar ilmu-ilmu itu tuh bagus pasti omong kita tuh, pasti. Orang penipu tuh kan belajar ilmu public speaking. Tapi keteladananmu jauh lebih tajam daripada ucapanmu. Kau tak banyak ngomong. Orang tahu tuh kau tuh kalau punya duit ya dermawan. Orang tahu kau tidak banyak omong. Orang tahu kau ngerjakan apa yang orang lain tidak kerjakan. Maka yang sedikit ini ikut SMK cuma 200, 100 lebih ya. Itu pun orangnya itu juga 4L lu lagi. Dia gak nonton YouTube, dia gak yang nonton Instagram. Nggak apa-apa lah, anggaplah cuma 10 yang nonton SMK hari ini. Berapa? Cuma 10 orang yang nonton SMK. Kalaulah kata Allah, Allah menghukum manusia semuanya disebabkan apa yang sudah mereka lakukan, niscaya Allah tidak akan menyisakan satu makhluk pun yang bergerak bernyawa di muka bumi ini. Bayangkan tuh. Jangankan gempa, longsor, likuifasi. Satu binatang tidak disisakan. Kalau 7,2 ya kecil lah. Cuma tsunami berapa aja? Cuma satu provinsi yang hancur. Allah bilang kalau aku mau, kata Allah, aku hancurkan semua nih. Dengan kelakuan ibu yang jahat sama anak, suami durhaka, ayah zolim, istri sangsot. Betapa carut-marutnya dunia ini. Pemimpin tidak adil, zolim, orang yang harusnya mengajarkan agama malah ngerusak agama. Berputar-putar kemaksiatan itu dengan jumlah yang amat sangat banyak sekali. Ini nih, kok tidak ada gempa Pontianak nih gitu. Kok tidak ada likuifasi. Karena masih ada budak kecil yang baru lahir. Masih ada orang tua yang minta ampun. Ada pendosa-pendosa yang masih berlinang air mata. Memikirkan tiap hari gimana caranya supaya bisa dapat ampunan Allah. Ada istri yang tiap malam menangis muhasabah. Ya Allah, perbaiki keluarga hamba, perbaiki istri hamba, perbaiki suami hamba. Ada suami-suami yang masih bergetar tangannya karena pengen cari duit halal, tidak mau bawa duit haram. Masih ada orang-orang yang bangun malam 1:30, 1:30, jam 1 malam, jam 4 subuh masih sholat tengah malam. Saat orang sedang tidur beliur-liur masih ada yang masih bangun. Masih ada yang masih mengajar di pedalaman Kalimantan, gali kubur, mandikan jenazah. Masih ada orang-orang baik itu Bang Kakak. Allah tuh mau turunkan tuh tidak sampai. Kalau ikutkan nengok kelakuan bajingan-bajingan setan tuh, udah lama kena bantai negeri ini. Syaratnya udah lengkap. Kita dipertontonkan dengan segala macam kebinatangan. Rasanya mau miso aja kalau nengok sosial media tuh. Coba antum nonton berita, pendak mati berdiri antum. Dan Masya Allahnya, hebatnya Allah itu ya.
Tentu Allah yang lebih tahu ya. Kenapa orang-orang itu tidak dibantai ya? Malah panjang-panjang umurnya. Tidak mati-mati, tidak pernah sakit-sakit. Coba kalau pikir-pikir. Kok tidak sakit orang-orang begitu tuh? Misal gini, sekali dia ngomong kasar langsung stroke gitu. Kan bagus tuh. Karena masih ada orang-orang yang ngajar ngaji di pedalaman Kalimantan. Masih ada tukang gali kubur yang tidak pernah peduli dapat berapa, dikasih berapa. Pokoknya aku yang penting galikan kubur. Nenek-nenek, udah nenek-nenek betulan, masih ngajar ngaji ke rumah-rumah. Ustadz-ustadz, kiai-kiai di pedalaman hutan Kalimantan yang punya pondok santri cuma 10, 15 ya. Ada kan, Wan? Gratis. Tanya, ngapa bikin pondok dalam hutan, Kiai? Dia bilang, ya kalau nanti anak-anak dalam hutan ini tidak kenal sama Allah, saya mau jawab apa nanti di hadapan Allah. Nah, yang gitu-gitulah yang bikin Allah tuh tak jadi nurunkan azabnya. Ma taroka ala zahriha min dabbah. Ma tarok. Ma tarokan manafyu di sini. Ma taroka tidak akan disisakan sebuti pun, secuil pun. Ala zahriha. Berarti dimusnahkan, hancur lebur semua. Orang baik, ya, orang jahat itu memancing murkanya Allah. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana biibadihi basir. Saya ngomong sama anak-anak saya bilang, "Nak, ayah nih manusia biasa, Nak. Anak-anak ayah bertumbuh umurnya," saya bilang. "Bisa bohongkan ayah? Bisa. Bisa bilang A di depan ayah, di belakang ayah ngomong B? Bisa. Tahu enggak, Nak? Ada Allah yang maha melihat, yang anak ayah enggak bisa lari dari itu. Sebagaimana kebaikanmu kembali padamu, jangan lupa kejahatanmu juga kembali padamu lagi." Abang kakak tahu enggak sebenarnya? Ibaratnya tuh abang kakak, kita tuh ngeludah ke atas. Coba. Kalau mau tahu analogi yang mudah untuk memahami surat 17 Al-Isra. Ini yang saya simpan di rumah saya. Kalau saya mau masuk rumah saya insya Allah nengok ayat ini. 17 ayat 7. Udah di stabilo dah tuh. Kalau belum kelewatan. Dapat? In ahsantum li anfusikum. Masya Allah, Ustadz Hatoli. Sehat-sehat Ustadz. Ke Pontianak Ustadz. Makan-makan kita. Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Ada tencalo, ada buduk, ada ikan asin. Ikan gebong. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Itu abang kakak cobalah ngeludah sambil noleh ke atas. Air liur yang kau keluarkan itu pasti balik kepadamu lagi. Keluar, cek, masuk gitu. Ucapan-ucapan tadi saya bilang ketika kita datang ke pedagang kecil, kita tengok sepi lalu datang kita beli dagangannya, lalu bilang, "Bang, semoga dagangan abang laris ya bang, banyak pembelinya bang." Itu kalimat pendek, kecil, sedikit, amat sangat membahagiakan dia. Bang. Belajar untuk maksakan diri ngomong begitu. Itu tadi saya bilang setiap tempat ada ucapannya, setiap ucapan ada tempatnya. "Ustadz, Ayaman, tolong dong nasihatin saya, kenapa hidup saya begini?" Kita tanya balik, abang nih mau nasihat yang menyenangkan hati atau nasihat kebenaran? Kebenaran, saya sudah nyiapkan diri. Nah, boleh saya memberi nasihat dalam bentuk pertanyaan? Boleh. Apakah ada dosa ini yang abang pernah lakukan? Dituliskan situ 10. Syirik, meninggalkan sholat, riba, durhaka sama orang tua, zina.
Kalau ada di antara sini, ini teguran awal dari Allah, tapi Allah Maha Pengampun. Abang cepat-cepat minta ampun, muhasabah, introspeksi diri, tinggalkan maksiat yang lalu. Cukup. Dia bilang, kasih saya nasihat yang lebih dalam lagi. Wajar bang, abang dibantai Allah kayak gini. Karena abang minta ampun. Ini teguran bang, cepat-cepat minta ampun bang. Istighfar bang, insya Allah bang. Pakai tias bang, tobat, iman, amal soleh. Itu tawasobil haq. Tetap ditepuk belakangnya dengan kalimat, insya Allah bang, semoga kesulitan yang abang sedang alami ada jalan keluarnya. Gitu. Itulah tawasobil haq, tawasobis sabar. Hari ini gimana dunia persilatan? Semuanya menjudge. Betapa sakitnya tuh orang-orang yang berjuang untuk misalnya punya anak lalu dibilang kok mandul ya. Sakit loh itu. Suami kau suruh kawin lagi ya. Gila orang ini. Sesuatu itu di luar kontrol dia. Bahkan orang kayak tadi saya bilang caregiver ya, caregiver tadi itu. Kan dia enggak minta orang tuanya sakit. Allah yang takdirkan orang tuanya sakit. Yang lain semua pada sibuk. Yang lain pada sibuk, mau tak mau bahasanya. Ini terjadi karena wes kadung. Akhirnya dia lah ngerawat orang tua ini. Dan qadarullah mertua. Suami kerja, pas-pasan juga penghasilannya. Abang kakak coba duduk 1 menit, 2 menit. Bayangkan kalau aku di posisi si perempuan ini, apa yang kulakukan? Ngerawat mertua. Ya kan? Sakit. Penghasilan pas-pasan. Si istri juga kan, dia mana nak ngurus anak dia sendiri. Mana nak ngurus mama mertuanya. Suaminya pulang, tahu-tahu bilang, dek, dagangan kita tidak laku hari ini. Abang coba, sebagai misalnya baitul mal ke, sebagai apa ke. Coba rasakan hati orang kecil-kecil itu. Duduk di posisi mereka. Jangan langsung bilang, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, matilah. Tak gitu Ustaz cara dakwah. Saya kadang-kadang kalau mau masuk ke suatu tempat, dimanapun saya berada, saya luangkan waktu minimal 1 menit atau setengah menit untuk, apa bahasanya, theater of mind, kalau bahasa dulu di radio tuh. Saya dulu kan penyiar radio Bang Kak, 5 tahun jadi penyiar radio. Ya bukan pengalaman yang harus dibanggakan, enggak. Cuma belajar bagaimana memposisikan diri di posisi orang lain. Karena penyiar radio tuh kayak orang gila ngomong seorang. Di studio ngomong seorang, ngakak-ngakak seorang. Itu kalau enggak punya theater of mind, misalnya buat abang kakak yang lagi di dapur, mungkin lagi nyuci piring, ya lagi berkemas-kemas, semangat ya abang kakak ya nyuci piringnya, nyapunya, berkemasnya, semoga sehat. Hati-hati tuh angus tuh panci tuh. Itu gimana bisa ngomong gitu kalau enggak punya visual. Buat abang-abang yang lagi dalam perjalanan, hati-hati ya bang, bedakan antara rem sama gas bang. Kadang-kadang mau mencet rem atau pencet gas. Saya latih lagi diri saya ketika saya keliling-keliling pondok-pondok pesantren, ketemu sama kiai-kiai, pimpinan-pimpinan pondok yang selama ini tidak pernah diekspos, demi Allah tidak pernah diekspos. Saya ceritakan ini nih supaya bang kakak tahu gitu. Oke, mungkin yang viral tuh ustadz-ustadz yang bikin masalah gitu, atau kiai-kiai yang atau pengasuh atau apalah bahasanya, yang mengatasnamakan pesantren, lalu berbuat sesuatu yang tidak mencerminkan nilai-nilai pesantren. Tapi tahu enggak abang kakak, di dalam hutan sana, banyak kiai-kiai yang enggak terkenal, enggak punya sinyal, masih berpegang teguh, aku harus bikin pesantren gratis, supaya anak-anak di pondok ini bisa kenal Allah dan Rasulnya. Walaupun aku harus berdagang, jualan, bolak-balik Pontianak dalam hutan. Posisikan dirimu sebagai dia lebih cukup. Tentang boikot nih, orang tuh detail sekali, misalkan kenapa kita harus boikot ini, enggak kok, bikinlah pembenaran. Kau duduk sebentar, jadilah manusia. Apa rasanya buka puasa ya cuma minum air putih 1 gelas kecil? Apa rasanya sahur enggak makan apa-apa? Sampai ada satu orang ibu yang dia bersembunyi dalam bunker, ya kan?
bersembunyi dalam bunker. Lalu lama dia nahan lapar kan, dia bilang, ngapain aku lama-lama di sini? Aku dalam bunker pun bisa mati kelaparan, mendingan aku jihad aja. Keluar dia lawan tentara Israel itu dan mati terbunuh. Dia bilang lebih bagus aku mati begini. Kan dalam bunker aku sembunyi pun mati kelaparan. You just need to be a human. Hidupkan hati ya Bang Aka. Pasti ada yang salah nih hati. Ini orang kok ngasih terus ya? Orang kok memberi terus ya? Apa dia memang benar-benar dermawan? Atau aku yang terlalu pelit sampai dia nasihatin aku dengan cara begini? Kapan aku nih ngasih? Masa aku nerima terus? You just need to be a human. Jadilah manusia Bang Aka. Jangan jadi anjing terus gitu loh. Gonggong. Ini ayatnya. Ayat anjing. Buka dulu 179. Dapat enggak? Dapat. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Pertama kali tegur Allah hati dulu. You just need to be a human. Itu tanya hatimu. Kalau bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Orang-orang Melayu lama tahu tuh kalimat tepuk dada tanya selera. Maksudnya apa? Kalau kau kena gini kan nyaman enggak? Kau ngapain kepo-kepo urusan rumah tangga orang? Rumah tangga kau udah kebetul kan belum? Kau ngapa ngomongkan orang terus? Tak letih ke hidup kau tuh? Jadi komentator hidup orang lain. Jangan salahkan orang hari ini makin banyak yang cuek. Ya ada yang responnya dengan benar, yang responnya dengan temperamen. Karena bising nengok dunia ini terlalu, ini cuek. Nggak peduli sama sekali. Saya lihat di Jakarta itu kan lulu gue banget gitu ya. Saya cek gitu, pelajarin kenapa sih orang di sana tuh sangat begitu. Yang peduli, yang cuek banget, enggak peduli. Resleting tas terbuka, enggak ada yang mau ingatkan, masa bodoh. Ya ternyata karena akumulasi dari rasa capek gitu. Bisa jadi itu akumulasi dari keletihan. Ketika peduli justru malah dicurigai. Kita bantu ngeresletingkan misalnya gitu. Malah kena tuduh, Pak ini mau mencuri Pak. Aku mau bantu nutupkan. Akhirnya daripada nanti kena curigai. Surat 7 ayat 179. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tak ngelihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tak dengar. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Contoh binatang ternak apa? Babi gitu. Iyalah, itu binatang ternak paling produktif. Bisa beranak langsung 10. Kalau kau melihara kambing cuma 1, 2, babi. Walahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka kayak binatang ternak, bahkan lebih sesat kata Allah. Nah, kan orang bilang, ini contoh ya Bang Aka, bagaimana kita ngelihat ke dalam diri lalu muhasabah introspeksi. Harusnya makin belajar Quran makin lembut hati kita. Karena Quran ini tegas betul. Ini 179 udah keras ya. Tengok 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Famathaluhu kamathalil kalb. Intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Enggak ada pakai edit-edit nih. Guk gitu enggak ada. Anjing langsung disebut. Famathaluhu,
Kamatsalil kalab. Berani abang kakak bilang Quran kasar? Siapapun yang mengikuti, cenderung pada dunia mengikuti hawa nafsunya, orang ini perumpamannya seperti tuh. Nggak pakai edit-edit. Baru stabilo ayatnya. Baru lagi. Hah? Masa sih? Setahu saya sudah sering nyampaikan ini. Bolehkah kita menyerah dalam menjalani kehidupan ini? Tidak boleh, Kak. Jangan, Kak. Ingat anak, ingat orang tua, ingat keluarga. Ingat orang-orang yang pernah berbuat baik sama kakak, yang sayang sama kakak, sayang sama abang. Ada lagi yang sangat sayang sama abang dan kakak, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhenti, Bang, Kak. Maka kemarin saya dapat kalimat motivasi yang menurut saya penting banget gitu untuk menguatkan hati saya. Menguatkan semangat saya, mengingatkan saya. Dua kalimat ini menurut saya cukup, lebih dari cukup untuk menetralisir. Tidak mampu lagi rasanya Ustadz, oke, lihat yang saya tulis itu. Apa Bang Kakak? Di saat letih dah kita nih berharap. Misal ya, kawan dah tidak bisa diharap, adik-beradik tak bisa diharap, kawan bisnis justru malah nipu, istri malah sangsot, suami juga jahat, dunia udah tidak bersahabat, kehidupan kayaknya selalu lain. Saat abang kakak mau berhenti, ingat ada kalimat, aku punya akhirat, aku punya Allah. Apa lagi mau diharap? Saya ini abang kakak, dengar kalimat itu tuh rasanya saya mau berhenti juga abang kakak. Kak, di balik susahnya kita, ada orang yang lebih susah. Makanya saya bilang pergi ke rumah sakit. Saya nengok tuh, mohon maaf ya, seorang suami yang kena timpa pohon. Satu-satunya income dia dari kerja itu. Suaminya kena timpa pohon. Patah tulangnya. Dialah income satu-satunya. Istrinya tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan apa-apa. Nemankan suami di rumah sakit, tidur di bawah kasur rumah sakit kelas 3 itu. Mohon maaf ya, di samping itu ada gantungan air kencing. Istrinya di bawah. Gimana cara dia makan? Dia makan sisa makan suaminya. Kau bilang kau susah? Ada yang jauh lebih susah. Pergi ke rumah sakit, Kak. Saya kadang-kadang kalau pergi ke rumah sakit itu suka tak tahan berdoa terus. Ya Allah, saya bilang, mudah-mudahan sembuhkanlah orang-orang yang sakit nih. Kasih ketenangan keluarga-keluarga yang nunggu. Keluarga yang nunggu itu kan karena sayang kan abang kakak, bukan tak peduli. Kadang-kadang saya kalau misalnya bisa senyum-senyum. Kalau saya misalnya sempat ketemu atau mungkin dia negur, saya bilang, Kak, mudah-mudahan cepat sembuh ya keluarganya, saudaranya. Maka aku punya akhirat. Aku punya Allah nih. Menurut saya ya Bang Kakak ya. Dua kalimat yang akan amat sangat powerful. Untuk menyemangati kita. Minimal kita tidak banyak lagi ngeluh. Karena kalau kita berharap terus sama dunia ini Bang Kakak. Berharap dunia memaklumi kita. Berharap dunia bersahabat sama kita. Berharap dunia ini ada orang yang terus memaklumi kita. Kita salah tempat abang kakak. Dunia tidak ditakdirkan Allah begitu. Ayah, bunda, orang tua kita mungkin mendidik kita dengan sangat disiplin atau mungkin keras gitu ya. Tapi dunia ini abang kakak lebih keras lagi nanti. Mencaci maki kita. Gimana tidak sakit abang kakak? Orang yang kita anggap jujur, orang yang harusnya kita anggap sebagai mentor, malah itu yang melarikan duit kita. Kan sakit sekali itu rasanya. Tapi dunia ngajarkan kita. Ngajarkan apa? Ngajarkan untuk tidak tertipu sama casing. Tidak mudah tertipu dengan penampilan. Kalau masih tertipu juga, masuk klub namanya KMT. Apa KMT man? Kok masih tolol? Ada komunitasnya tuh.
Pendirinya juga pernah tolol. Foundernya tuh. Maka nama klubnya KMT. Apa artinya KMT? Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Jadi aku punya akhirat. Akhirat inilah tempat yang paling adil. Wih, ngeri abang kakak kalau dah orang ikhlas, orang tulus, orang yang lillahi ta'ala, orang yang hatinya bersih. Dia tidak marah abang kakak. Di hatinya tidak ada terdetik benci atau dendam. Tapi Allah yang punya akhirat bilang, tunggu ya, orang-orang yang pernah menzolimimu selama di dunia, ku bantai habis-habisan nanti di akhirat. Yang tidak terima justru pencipta dunia abang kakak. Cuma ini kita nak lari. Maka salah satu guru saya sering ingatkan, hati-hati kalau antum berhadapan sama orang ikhlas. Hati-hati kalau antum berhadapan sama hamba-hamba yang dicintai Allah. Orang-orang tulus tuh bang. Yang memang berbuatnya cuma karena Allah aja dan untuk Allah aja. Dia mengorbankan apapun hanya untuk Allah saja. Hati-hati sama orang-orang begini. Dia tidak pernah doakan yang jelek-jelek. Tidak mungkin. Karena dia selamatkan hatinya. Tapi yang punya dunia. Hati-hati ya kalimat saya nih ya. Kalimat yang saya ucapkan barusan nih. Nanti bikin antum bilang gini. Itu yang lagi diomongkan ayah mantu saya itu. Gue banget itu. Makanya banyak orang-orang tuh hancur hidupnya. Karena jahat sama saya. Bahlul kau. Bahlul. Kalimat saya barusan ini. Untuk kita baca. Hati-hati. Kita pasti ketemu sama orang-orang yang ikhlasnya tuh Masya Allah gitu. Tulusnya tuh luar biasa. Jangan pula kau jadi merasa. Ini setan nih salah ikut kajian. Ngangguk-ngangguk. Pas banget yang ngomong ayah mantu. Itu saya itu. Abang kakak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ulang lagi kalimatnya. Aku punya akhirat. Aku punya Allah. Kuat sekali abang kakak kalimatnya. Tidak tahu saya abang kakak gimana ya. Tapi kalau saya pribadi. Dua kalimat ini. Bagi saya cukup untuk menetralisir. Hampir juga kadang-kadang tuh kepancing ya, nafsu, pengen marah. Kalau kita tidak punya akhirat dan tidak punya Allah bang kakak, jadi anjing gitu. Benar. Apa? Istri lagi haid, ya tinggal cari pelacur. Bayar 150.000, 200.000 banyak. Ngangkang semua tuh. Ada orang jahat, ambil pisau tusuk. Orang jelek-jelekkan kita, balas jelek-jelekkan. Ada orang baik dermawan, manfaatkan, minta terus pelorotin duitnya. Anjing, bukan manusia. Nyambung gak kira-kira? Ada mobil pondok, pakai aja puas-puas, rusak biarkan. Anjing. Kan sensor pertama hati, Allah bilang. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adzan. Ada istri orang cantik, tebar pesona, gatal-gatal dikit. Tidak memiliki, tidak apa-apa. Yang penting dia kagum aja sama aku jarak jauh. Gila. Kasar ya kalimat saya ini. Jangan sampai kita jadi anjing yang pakai baju koko gitu. Jadi anjing berkopiah. Anjing yang 5 waktu ke masjid. Kasar nih omongan. Nanti tidak ngerti baper, videonya dipotong. Lalu cerita kemana-mana. Dengarkan dong kajian ini dari awal. Ngapain ngurus orang lain misal gitu ya. Masih mau mikirkan orang lain. Mendingan jadi manusia egois saja. Sederhana kalau saya tanya. Emang ngapa? Aku tidak mau jadi anjing. Aku tidak mau jadi binatang ternak. Aku tidak mau hidupku sia-sia. Dulu Kiai Syukri sampelnya kambing kan. Jangan mau jadi manusia-manusia kambing. Kerjanya makan, beranak, ya kan, punya rumah, punya anak, bisa makan. Makan rumput, beranak pinak, kawin, kambing tuh sama punya rumah. Punya rumah tuh apa? Kandang.
Saya kalau belajar dari ilmu itu, ya, itu rasanya udah lama saya nggak ngurus munzalan nih. Kalau yang penting cukup makan, punya tempat tinggal, punya anak. Anak saya udah 4. Terakhir bunda melahirkan 2014. Berarti kan udah cukup sebenarnya. Makan, alhamdulillah dengan izin Allah, berlimpah-limpah makanan. Makin disedekahkan, makin digeser, makin datang lagi. Nggak habis-habis. Apa alasan saya untuk mikirkan perut saya lagi ya? Rasanya lebih dari cukup. Kenapa harus duduk tiap pagi di sini? Simple sekali Abang Kakak. Jadi tahu Bang kenapa pilar bidang munzalan itu nomor 1 saya letakkan kemanusiaan? Kenapa Dang? Hah? Supaya kita yang di masjid tidak jadi binatang. Kita bilang keras, kita bilang kasar. Quran yang bilang, Al-A'raf 176. Famathaluhu kamathalil kalb. Ngeri Allah tuh ngasih perumpamaan. Tembak to the point. Intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau kau menghalaunya dia menjulurkan lidah, tapi kalau kau membiarkannya dia menjulurkan lidah juga. Tak bergeming budak nih, tak ada berubah. Dinasihatinnya peka. Tak dinasihatinnya tetap peka. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Suruh ceritakan sama Allah. Jadi Ayaman menceritakan ayat ini diperintah sama Allah, suruh kasih perumpamaan. Ceritakan ulang. Abang Kakak usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayat-ayat ini tujuannya untuk melihat ke dalam. Jadikan ini sebagai cermin, ya Allah. Kadang-kadangnya saya ngomong gitu, seanjing itu aku nih. Saya kan ke Jepang waktu itu Abang Kakak. Ada patung anjing Hachiko ya. Apa? Hah? Hachiko kan? Yang di Shibuya Cross dekat situ. Setia loh. Nggak tahu ya ini Abang Kakak boleh setuju boleh enggak. Saya ini kan salah satu orang yang berjasa dalam kehidupan saya. Ya semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah balas, Allah muliakan. Itu Tok ya Ustadz Nur Hasan. Beliau yang lewat wasilah istri beliau Kak Ida beli kupon sedekah akbar di acara sedekah akbar, lalu Tokya yang ngambil di warung kopi Tok Aji untuk saya jualan. Dengan izin Allah saya ditariklah dari rumah saya, diajak berkhidmat bareng-bareng di Masjid Kapal Munzalan ini 2012. Begitu sampai di sini saya belajar tentang hidup, belajar tentang kehidupan, belajar tentang berkorban dan pengorbanan, belajar tentang penting dan kepentingan, belajar tentang berjuang dan perjuangan. Belajarlah saya. Entah ngapa waktu saya di patung Hachiko tuh, enggak foto sih, cuma nengok ya. Sampai diabadikan kan. Kenapa patung anjing Hachiko tuh diabadikan? Cerita tentang apa Hachiko itu? Kesetiaan. Dia menunggu profesornya kan, majikannya bertahun-tahun. Dikira majikannya akan pulang, ditunggu gitu. Kok enggak balik-balik majikan saya nih? Ternyata majikannya sudah meninggal. Abang Kakak, anjing yang tadi Allah jadikan perumpamaan, itu tahu balas budi sama majikannya. Kau yang katanya santri, yang katanya jamaah masjid, yang katanya ikut sholawat, ikut ini, ikut itu, kok sedikit pun tidak berdampak dalam dirimu untuk jadi pribadi yang tahu diri. Pandai-pandailah Abang Kakak mengingat kebaikan orang. Ini muhasabah saya ya. Abang Kakak enggak mau pakai enggak apa-apa, tapi saya kadang-kadang di atas sejadah tuh suka nanya gitu, ya Allah, seanjing itukah aku gitu. Enggak pandai tahu diri, enggak pandai terima kasih. Ketika dapat aib satu dia langsung lupa semua kebaikan orang lain.
Saya tidak tahu abang kakak dapat apa hari ini. Bingung juga saya ngasih kesimpulannya. Yang jelas begitulah kira-kira ayatnya hari ini. Maka penetralisir supaya kita tidak seanjing itu. Ingatlah 2 kalimat. Apa kalimatnya? Aku punya akhirat, aku punya Allah. Ini menetralisir semua kesombongan, mengupgrade semangat kita untuk tetap tenang menghadapi ujian-ujian hidup, badai-badai kehidupan, karena kita sedang berlayar di samudera kehidupan. Tidak ada yang muji, ya udah enggak apa-apa. Tidak ada yang mengapresiasi, aku rapopo. Nengok kelakuan pemimpin, pejabat, menteri dan segala macam dengan segala macam kelucuannya, biar. Ada pasti nanti masanya Allah bantai orang-orang itu. Kita tak boleh berhenti berbuat baik. Tidak boleh juga ketularan jadi jahat. Saya ulang ya. Catat baik-baik. Tidak boleh berhenti. Tak boleh berhenti berbuat baik. Tidak boleh ketularan jadi jahat. Ini kalimat tiba-tiba yang muncul di otak saya. Apa? Tidak boleh berhenti berbuat baik. Yang kedua, tidak boleh ketularan jadi jahat. Nih. Sekarang bikin poster gampang. Ketik kayak gini. Ada. Kita tidak boleh berhenti berbuat baik. Kita tidak boleh ketularan jadi jahat. Cukup abang kakak? Dah, silakan di-share, dibagi-bagikan. Ini, yang ini. Kita tidak boleh berhenti berbuat baik. Kita tidak boleh ketularan jadi jahat. Tetaplah jadi orang baik, Bang Abu. Teruslah berbuat baik, menebar kebaikan. Semoga Allah izinkan kita bisa ngerti
Begitu abang kakak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Sehat-sehat abang kakak ya. Tetap semangat. Terus jalan. Terus berbuat baik. Terus menyadari kesadaran. Karena hidup memang tidak boleh se-anjing itu. Gitu, abang kakak. Makasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Doakan saya bang kakak. Doakan istri saya Bunda Uung. Doakan kami sekeluarga besar, anak-anak 4F, Fira, Farah, Fayat, Fatih. Selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Tetap semangat abang kakak dan istiqomah dalam kebaikan. Teruslah jadi istri yang solehah. Teruslah jadi suami yang soleh. Teruslah jadi ayah yang baik. Teruslah jadi ibu yang baik buat anak-anakmu. Teruslah jadi menantu yang baik. Jadi anak yang baik. Jadi hamba Allah yang taat. Terus abang kakak semangat. Tak boleh berhenti berbuat baik. Dan tak boleh ketularan jadi jahat. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.